ditanya dulu sama kepala dinas kita, Ibu ada di mana? Karena saya dengar informasi, saya lihat informasi itu katanya ada Ranggo itu adanya di Dompu yang saya tahu pertama. Nah, tatonya Bapak Kandep dulu namanya ya. Ditanya, Ibu di mana? Saya di Dompu Pak. Salah. Di mana? Di Ranggo. Salah, itu bukan di Dompu katanya. Itu Bima. Akhirnya saya pergi ke Bima. Dengan modal jalan ke Bima. Nah, dia tetap jalan baru sebulan. Ternyata baru sebulan di Bima, tahu-taunya pas kita akan rapelan gaji kita ya baru saya tahu bahwa salah, tidak ada nama saya di sana. Ternyata saya ada di Ranggo Dompu. Untung saya waktu itu belum ke Dompu, saya langsung ke Bima. Ternyata kalau di Bima saat itu Ranggo ini di dalam kotanya ya. Nah kalau di Dompu ini kan waktu itu, tapi sekarang saya lihat di Ranggo Dompu juga sudah luar biasa perkembangannya sekarang, bagus sekali. Pernah saya ke sana juga baru-baru ini. Waktu itu tahun 97 Bapak Ibu. Tahun 97 saya ke Bima, itu kiri kanan gunung, nangis saya terus pakai mobil kalau sekarang yang kecil itu lama nunggunya di terminal itu, sampai di sana kiri kanan gunung saya lihat, nangis terus. Saya kenapa saya ditaruh di sini gitu dalam hati saya. Terus kalau saya ambil air malam-malam di Ranggo itu jam 12 malam baru ada air, jadi kerek itu. Makanya ini saya kasar dulu di sana saking nyeret-nyeret itu pengalaman kita. Nah tapi waktu itu tergantung ya Bapak Ibu, tidak seperti sekarang. Jadi kepala sekolahnya saya di sana diutus untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau dulu tuh maunya kepala sekolahnya mau, Ibu ngajar, akhirnya saya tidak pernah ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Waktu itu saya diajar mengajar anak umum kelas 6 saya ditaruh. Jadi tidak pernah, walaupun ada itu tak peduli dah mereka dulu. Jadi saya ngajar kelas 6 terus. Akhirnya 6 bulan saya berada ini cerita jadinya. 6 bulan berada di Dompu itu, ataunya direvisi lagi SK saya. Katanya SK saya salah. Karena di sana ditulis baik Minarniwati ditempatkan di SDN 1 Ranggo, dia bilang. Berarti kalau tertulis begitu, saya ini seorang guru umum, bukan guru SLB. Nah itu yang dibalik. Nah kesempatan itu saya mencoba untuk balik lagi ke Lombok Bapak Ibu. Jadi 1 bulan di Bima, 6 bulan di Dompu waktu itu. Tapi 6 bulan itu luar biasa, sangat luar biasa di sana. Baik-baiknya orang-orang di sana kepada saya. Padahal saya dengar ya banyak yang negatifnya. Saya dengar tahu-taunya tidak seperti itu. Di Sumbawa, terus di Bima, baik-baik orang ke saya gitu. Jadi tidak pernah saya temukan hal-hal yang aneh-aneh yang seperti orang yang saya dengar, cerita-cerita yang saya dengar. Tapi bukan itu, saya mencoba aja untuk pindah. Waktu itu akhirnya bisa pindah, ditempatkan di SD 1 kan SD 4 Tanjung dulu, Lombok Utara, KLU sekarang. Nah di sana saya menemukan tambatan hati saya di sana. Ternyata yang membuat saya bisa seperti sekarang ini, menurut saya menjadi bisa kuat, bisa bertahan seperti sekarang ini, walaupun pendamping hati saya, tambatan hati saya itu sudah meninggal dunia ya. Alhamdulillah, tapi saya beliau itu, almarhum itu bisa memberikan saya kekuatan bisa seperti sekarang ini, karena terus kalau saya mundur itu dikuatkan gitu. Itu hebatnya beliau guru SMA juga, dan sekarang sudah 5 tahun, dan tanggal 31 Oktober itu pas 5 tahun beliau meninggal. Tapi dengan apa yang diberikan, jadi beliau itu sangat menguatkan saya untuk terus bertahan, terus membela pendidikan khusus ini supaya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti Bu Kepala, di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat. Ya, Katanya gitu ya, ada wanita yang kuat. Berarti kita bertahan pada satu hati. Di balik wanita yang kuat, tapi jangan satu instrumen ya.
Iya, beda-beda gitu. Tapi Insya Allah berarti- ya. Kalau ada memang yang bisa dibuat sendiri oleh Bapak Ibu, sila gunakan itu. Jadi saya ingat kata kepala sekolah saya di zaman dulu itu, Bu, kalau buat, mudah-mudahan selamat di tempat yang sana, di tempat sudah meninggal juga ini kepala sekolah saya dulu, pintar sekali tuh waktu saya ngajar tuh. Beliau bilang RPP yang baik Pak Satpol namanya dulu ya, mungkin yang di sini yang sudah senior pasti tahu itu Satpol, satuan pendidikan ya, satuan pelajaran ya. Dulu Satpol yang baik itu adalah Satpol yang kita pahami. Nah saya selalu memegang itu, benar juga. Kalau kita tidak pahami jarang saya gunakan, tidak mau kita gunakan. Tapi jangan tidak belajar gitu, jangan sudah tidak mau menggunakan, tidak pernah mempelajarinya gitu. Kita coba semuanya. Mana yang cocok dengan kita, mana yang enak kita gunakan itu. Kemudian kita lanjut, lingkup assessment adalah area fungsi belajar, learning, kemudian socio-emosional, communication, dan neuromotor. Ini sudah jelas, nanti akan mengetahui ini semua saat nanti kita praktik. Kayaknya akan ada praktik ya. Nanti per kelompok kayaknya udah ada kelompoknya Pak Rudi, udah dibagi kelompok belum? Lupa semalamnya di akhir jam semalam terlupa kita bagi kelompok. Jadi kemarin itu sempat kita mikir gini, mungkin masukan untuk Bu Kasih, Bu Indra, untuk selanjutnya kalau ada kegiatan seperti ini. Pernah ada usulan ini dari GPK yang beberapa waktu lalu kita kami dampingi. Jadi beliau itu mengingatkan gini, Bu, nanti sarankan Bu ke Dikbud supaya kita diajak di samping pelatihan seperti ini, ajak kita ke SLB katanya gitu, atau sekolah-sekolah inklusif. Jadi saya lupa menyampaikan. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan ada lagi enggak Bu Indra ini? Iya, supaya langsung berhadapan dengan anak-anak, pilih anak-anak di sana gitu. Kalau sekarang paling meraba-raba, oh begini anak saya yang di sana, oh begini anak saya yang di sana. Waktu kita tulis, jadi tidak palit banget gitu ya. Jadi kita langsung ke SLB. Mudah-mudahan nanti ini masukan saya ini. Indra gitu. Ya, siap. Sudah siap Ibu Kasih ini. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kasih. Jadi itu enak kalau kita langsung, mungkin sehari itu kita setengah hari ya kita ke SLB, kemudian di sana kita berhadapan dengan anak-anak yang berbagai macam karakteristiknya itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau nanti ini tidak apa-apa Bapak Ibu, kemarin kan lewat online, sekarang yang begini secara langsung. Nah harapan kita nanti ke SLB langsung Bapak Ibunya diajak gitu. Jadi nanti mungkin dia akan dibagi kelompok dan kita akan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan. Kemarin sempat kita lihat jadwal, aduh enggak ada presentasi ini gitu. Jadi kita tidak tahu apa kekurangan dan kelebihannya nanti di Bapak Ibu guru saat sudah paham benar gitu. Jadi kalau kita mempresentasikan, kita akan saling mengetahui kekurangan dan kelebihan kita nanti di sana. Nanti Pak Rudi akan dibagi ya. Masih ada saya Pak Rudi, lanjut. Nah, nanti diprotes ini sama adinda saya Pak Ramli di sini. Di sini kita renungkan, silahkan renungkan Bapak Ibu sambil nggak usah lihat-lihat bukunya, merenungkan. Tidak ada anak manusia yang diciptakan sama satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun manusia tidak memiliki kekurangan. Bila boleh memilih, anak ingin dilahirkan berotak Habibi, berakhlak ustaz, berwajah siren sungkar, berbadan seperti binaragawan. Tidak ada satu anak yang ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kejahatan. Saat itu kenapa saya sebut siren sungkar? Karena kebetulan saya senang dengan siren sungkar. Nah, kalau Bapak Ibu senang siapa-siapa silahkan ditulis. Tapi ada perlu dicoret mungkin di sana Pak Rudi. Ini kata-kata yang dulu senang saya buat-buat. Tapi kalau sekarang ini kata-kata kecacatan itu enggak banget itu, dan tolong dihapus Pak Rudi. Itu di kata-kata zaman dulu bisa ini.
Bagaimana dengan renungan ini Bapak Ibu? Ya. Iya. Ada lagi Pak Rudi? Sudah ya? Nah, saya sudah kalau materi dari saya cukupkan sampai di sini. Nanti kami akan bergabung menjadi satu di akhir cerita. Baru kami akan rangkum di press ceritanya nanti di jus saya Pak Abbas dan Pak Rudi ini ngejus nanti di sini. Jadi saya cukupkan mungkin dari apa yang sudah yang sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kita yang di belakang dulu dah. Berapa penanya? 3 gitu. 3 penanya. Oke, kita pilih 1, 2, 3 yang di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu tetap duduk nggak? Izin tetap duduk atau kita berdiri? Kenalkan biar di Iya. teman ini, oh ini teman kami untuk pendidikan khusus. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Anita dari SMA 9 Mataram. Bunda, ada yang beberapa kita konfirmasi ke Bunda. Yang pertama, tadi Bunda menyatakan bahwa ketika kita sekolah umum menerima anak yang luar biasa, itu mestinya ada rekomendasi dari SLB. Jadi itu, bisakah itu dibuat SOP sehingga kami juga tidak kesulitan untuk menyampaikan ke orang tua? Jadi kan banyak orang tua itu tidak jujur tentang keadaan anaknya. Begitu sudah mulai pembelajaran baru kelihatan. Alasannya kenapa ketika SMP itu kok nggak kelihatan, karena kita terbentur satu kena gempa, yang kedua corona, sehingga mereka hanya pembelajaran online katanya, sehingga tidak terdeteksi bahwa anaknya memiliki kekurangan, sehingga tetap diterbitkanlah ijazah SMP sehingga dia bisa masuk ke SMA atau SMK. Nah, ketika SMA kita sudah offline, barulah ketahuan. Nah, itu ketika kita menyampaikan ke orang tua, betul kata Bunda tadi, banyak orang tua tidak bisa menerima. Nah, kami kan kurang ilmu ini. Kurang ilmu itu, kita mau asesmen juga belum punya ilmunya, kita mau sarankan seperti Bunda lagi, nanti tambah tersinggung. Bolehkah kita mencantumkan SOP bahwa anak yang diterima di SMA atau SMK umum itu harus mempunyai rekomendasi dari SLB? Kemudian yang kedua, kebetulan seperti Bunda, kami pernah menjadi instruktur nasional untuk BK. Di situ juga kami sama-sama dengan guru-guru SLB, dan saya sangat luar biasa. Itu awalnya saya tertarik dengan guru pembimbing khusus itu, di mana Bapak Ibu guru SLB itu membuat satu siswa satu perangkat ya. Satu siswa itu dia satu perangkat, sehingga dia mengenali betul. Sementara kami di SMA SMK itu memang satu kelas, bukan satu kelas, satu level itu satu perangkat biasanya ya. Ya, cuman di sini begini, kalau kami di SMA atau SMK itu terbentur jumlah siswa dalam satu kelas itu 36. Sementara di SLB itu kan mungkin berapa dalam satu kelas, sehingga memungkinkan satu siswa satu perangkat. Nah, itu mungkin nanti kami sebagai guru pembimbing khusus itu dimodali juga gimana kita mau membuat sementara siswa di dalam satu kelas itu yang diampu Bapak guru mata pelajaran itu bukan hanya 10 dalam satu kelas, itu 36 siswa. Apakah juga harus satu anak berkebutuhan khusus satu perangkat? Itu saja yang ingin kita konfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tanya kebetulan SMA 9 ini adalah mengimbaskan, terkenal sebagai sekolah ramah anak ya, jadi mengimbaskan kepada sekolah kami juga. Jadi suhu kami suhunya SLB kami, sekolah kami itu SMA 9, sekolah ramah anak. Tepuk tangan dulu. Sangat berhubungan baik, kami saling bermitra untuk itu. Cuman keluhan-keluhan seperti ini saat bertemu dengan guru-gurunya atau ibu kepala sekolahnya yang sering kami berkomunikasi, tidak pernah diceritakan masalah ini. Jadi untuk rekomendasi, jadi yang koreksi sedikit ya, bukan rekomendasi dari SLB saja,
saat anak itu pertama masuk ke sekolah linggih, Bapak Ibu semuanya, saat anak-anak ini masuk ke sana, kalau dia asalnya dari SLB, sudah jelas rekomendasinya ada. Dengan apa yang mereka bawa, ijazahnya atau apa yang mereka bawa itu adalah merupakan bentuk rekomendasi dari kami. Dengan memberikan mereka masuk ke sekolah-sekolah inklusif yang ada di NTB ini, berarti itu adalah rekomendasi dari kami, tidak perlu secara tertulis sebenarnya. Kan begini, kami di sekolah di SLB, apalagi model sekarang ini, karena saya lihat anak-anak kami itu sudah ingin kuliah, juga sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah umum dari SLB itu, kami sudah mulai arahkan di sana. Kan di SLB itu 60% keterampilan ya kita ajarkan anak-anak. Jadi tapi begitu dia masuk kelas 3 SMA, kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP, kami sudah mulai mengarahkan ke IT-nya yang diperdalam, walaupun dia kemarin anak-anak itu mengambil mungkin keterampilan tata busana, keterampilan yang lainnya, tapi begitu kita tanya, kamu nanti mau masuk apa, mau diam di SLB atau mau sekolah di luar? Nah, saat jawaban anak itu akan sekolah keluar, maksudnya ke sekolah-sekolah umum, kami mulai mengarahkan mereka itu untuk benar-benar memahami IT. Karena di sekolah di SLB juga diajarkan keterampilan IT. Jadi kami arahkan ke sana. Apalagi untuk anak-anak yang akan masuk ke perguruan tinggi, yang ingin kuliah. Karena sedikit-sedikit sekarang kan serba online, terus serba komputerisasi. Jadi anak-anak itu kami sudah mulai arahkan ke sana. Gitu. Dan dengan demikian itu sudah rekomendasi kalau mereka sudah mau sekolah ke sekolah umum, misalnya datang, saya akan ke sekolah ke sana, ke SMK 5, ke SMA 6, biasanya SMA 6 ya yang dikejar sama anak-anak tunanetra ini, SMA 6. Ada yang SMA 6 di sini? Oh iya Ibu, mohon maaf tadi ya. Sudah sering juga komunikasi kita. Jadi kalau mereka sudah bilang seperti itu, kami langsung mengizinkan, berarti itu tidak perlu mereka membawa secara tertulis rekomendasi dari SLB. Tapi saat anak itu bukan dari SLB tapi berasal dari sekolah umum, SMP umum, masuk ke SMA atau SMA, SMK, SMA, mereka itu harus membawa, ini saya mungkin mohon maaf Bu Indra nih, mungkin itu perlu ini membawa rekomendasi dari para ahli itu, supaya sekolah itu kasihan nanti SMA, guru-guru di SMA, SMK itu supaya tidak, yang penting pokoknya ada kadang-kadang sekolah sudah kasih dia lulus, yang paling sudah lulus, supaya jangan seperti itu, kasihan anak-anak kita kan banyak yang itu di SD terutama, dulu saya pernah di SD, udah beng nilai-nilai solawah, beng bagus kasih nilai supaya cepat keluar dia, gitu, cepat keluar jadi kita aman gitu katanya dulu ya. Tapi sepertinya yang di sini enggak seperti itu gitu. Nah gitu nih Ibu, saat anak yang ketawa-ketawa ini sudah kelihatan ini pengalaman pribadi. Jadi gitu, saat anak-anak itu berasal dari sekolah umum, misalnya dari SMP umum, di saat itu buat mungkin SOP-nya di sana, peraturan akademik, saya bilang dulu waktu di SMA 6 ya, saya menyampaikan buat aturan akademik sekolah, yang menetapkan bawa surat rekomendasi. Saat dia berada di bawah rata-rata, saya jadi takut ini nanti Bu Indra marah ini. Soalnya di SMP juga saya seperti itu, kami membuat aturan akademik. Seperti saya bilang tadi, anak saya autis nih Bu, padahal enggak. Anak saya autis ini, padahal dia tidak mengalami hambatan apa-apa, tapi karena anaknya loncat sana, loncat sini katanya. Ya namanya sekarang Bapak Ibu, makanan ini sangat mempengaruhi motorik atau sikap anak kan. Jadi mereka datang, ini anak saya autis Bu, jadi harus saya masukkan ke sini. Keren autis dibilang kami. Tapi ke rumah sakit jiwa boleh? Sila di sana nanti minta rekomendasi dari rumah sakit jiwa. Marah-marah orangnya. Ya kalau gitu anak saya kan gila. Itu
tidak salah itu, saya tidak perlu nyebut orangnya. Jadi sebulan kemudian datang lagi, ini sudah jalan, ini diomel kita nanti sama Bu Indra. Ini sudah data anak segini, tahu-taunya nyusul lagi sebulan kemudian datang lagi bawa itu, mungkin nyadar-nyadar sendiri bawa. Dan apa yang jawab tidak dibaca, yang penting bawa amplop, ini hasil rekomendasinya. Tapi ternyata di sana ditulis anak ini tidak mengalami hambatan apa-apa. Cuma anaknya aja sekarang mungkin dari segi makanannya jadi loncat sana loh. Itu kan biasanya anak-anak yang nakal-nakal itu nantinya anak-anaknya pintar biasanya kan ya. Nakal kecilnya itu tentunya besarnya itu pintar-pintar. Tapi ini dicap aja autis karena loncat sana, loncat sini, naik sana, naik sini ya kata anaknya itu. Itu dibilang kasihan anaknya. Itu seperti berdoa jadinya ya, ucapan adalah. Dan ternyata di dalam rekomendasi yang kita dapatkan tuh anak ini tidak mengalami hambatan apa-apa. Dia bukan anak berkebutuhan khusus. Jadi kami tidak nerima yang seperti itu di SLB. Kalau orang-orang kan senang, wih banyak murid kita nanti dana bosnya bisa naik gitu kan. Enggak, kalau kami tidak berani. Kalau memang bukan tempatnya di SLB, kita arahkan ke sekolah umum yang memang di sanalah tempatnya. Jadi tidak kami mau asal-asal gitu gitu. Jadi saat muridnya itu berasal dari sekolah umum, minta rekomendasi, nanti sambil minta izin ke Bu Indra buat aturan akademik di sekolah itu, supaya pelinggi Bapak Ibu tidak salah juga mengambil keputusan di sana gitu. Nah tapi kalau anaknya seorang tunanetra, seorang tunarungu, seorang tunadaksa, diterima dong, karena EQ-nya mungkin lebih tinggi ya EQ anak itu daripada anak-anak kita yang kita bilang normal itu. Oke? Ini tuh jawabannya. Kemudian yang kedua tadi untuk perangkat.